Tiga orang sekeluarga terombang-ambing di laut 3 hari. Saat putus asa, seorang nelayan menemukan mereka dan memberi Nick sebotol air. Namun, nelayan itu berkata, bantuannya tidak gratis. Nick pun bersedia membayar $10.000. Karena nelayan itu diam, Nick menaikkan tawaran jadi $40.000, semua tabungan mereka. Tapi, pria itu tetap tak bergeming. Pria itu bertanya, berapa harga nyawa keluargamu? Ia meminta $1 juta. Nick putus asa dan mengaku hanya dokter biasa yang tak punya uang sebanyak itu. Namun si pria mengejek, biaya liburan Nick saja jauh melampaui gajinya setahun. Ia menganggap Nick kaya. Saat pria itu pergi, Nick yang marah langsung mengejarnya. Nick yang lemah terpaksa menyetujui permintaan pria itu demi waktu mengumpulkan uang. Tiba-tiba, pria itu memukulnya hingga pingsan. Saat terbangun, Nick terikat dan kehilangan anak istrinya. Pria itu berjanji membawa Nick ke bank kota untuk mengambil uang sebelum kembali menyelamatkan keluarganya, sambil mengancam akan membunuh mereka jika Nick berkhianat. Sesampainya di daratan, Nick segera menghubungi teman-temannya, namun hanya sedikit yang mau membantu. Nick hanya mampu mengumpulkan $190.000. Karena buntu, ia mengancam pria itu, ambil uangnya sekarang, atau tidak sama sekali. Nick bersumpah akan memenjarakannya jika tidak diantar kembali ke pulau demi keluarganya. Terdesak, pria itu setuju. Setelah transfer selesai, ia membawa Nick ke pulau untuk menyelamatkan istri dan anaknya, lalu kembali ke dermaga. Usai mesin nyala, pria itu menyuruh Nick menyetir kapal nelayan mengikuti mereka. Saat Nick masuk ruang kemudi, si pria tiba-tiba mengunci pintu dari luar. Nick panik, tapi pria itu berdalih ini agar Nick tak lapor polisi dan akan dilepas di pulau. Pria itu lalu pindah ke kapal lain. Nick tetap mengikuti mereka hingga 12 mil laut sampai pria itu memberi isyarat berhenti. Nick pun mematikan mesin. Tak disangka, saat kapal diam, pria itu langsung mengambil tombak ikan. Lalu dia melompat ke kapal nelayan Nick. Sadar situasi memburuk, Nick berteriak agar dia berhenti. Teman pria itu pun tak tahan dan berusaha menghentikannya, tapi langsung dibentak. Dia melakukannya karena takut jika keluarga Nick selamat, mereka akan melapor. Pria itu sadar para nelayan berniat membunuh mereka demi menutupi jejak, jadi dia nekat menabrak kaca untuk kabur. Sayangnya, kaca itu buatan Tiongkok. Melihat air laut terus mengalir masuk, pria itu bersumpah demi anak istrinya takkan melapor ke polisi. Namun nelayan itu berkata, hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Dia lalu melubangi perahu dan membiarkan pria itu perlahan tenggelam. Nelayan itu pergi dengan puas, mengira semua masalah sudah selesai. Namun demi keluarganya, pria itu mengeluarkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya di saat kritis. Tampak dia sekuat tenaga mencabut tuas persneling perahu dan memukulkannya ke jendela hingga kaca kabin perahu pecah, lalu berhasil meloloskan diri. Dibantu wisatawan, dia segera melapor ke polisi bahwa istri dan anaknya diculik nelayan setempat setelah dia membayar uang tebusan. Dia memohon penyelamatan segera, namun petugas menjelaskan bahwa pencarian di wilayah laut yang sangat luas ini butuh waktu setidaknya 3 minggu. Istri dan anaknya tak bisa menunggu lama, jadi dia ingin mencari para nelayan demi menemukan pulau itu. Namun polisi mematahkan harapannya karena kebanyakan nelayan adalah imigran ilegal, tanpa catatan atau data bank yang bisa dilacak. Dia sadar polisi tak bisa diandalkan. Untuk menemukan keluarganya, dia harus bergerak sendiri meski tak tahu apa-apa soal nelayan itu. Dia bingung mencari kemana, lalu teringat bekas luka baru di tangan nelayan itu. Pasti dia baru dari rumah sakit. Pria itu bertanya pada paman di sana, dan tahu hanya ada satu rumah sakit di kota ini. Dia segera naik taksi ke sana. Sambil pura-pura berobat, dia menanyakan info nelayan itu, tapi perawat tetap tidak mau membocorkan data pasien. Putus asa, pria itu mengoperasikan komputer saat perawat ke toilet. Karena dokter, ia paham sistem rumah sakit. Ia cepat menemukan pasien mirip nelayan itu di daftar terbaru. Mengikuti alamat di komputer, ia menerobos masuk sebuah rumah. Namun hanya ada wanita dan 2 anak. Wanita itu mengusirnya dan mengancam lapor polisi. Saat hendak pergi karena mengira salah alamat, ia melihat foto di dinding. Ternyata itu nelayan pemerasnya. Saat nelayan itu pulang, suasana langsung memanas. Si pria langsung menerjang dan bergumul. Karena unggul fisik, ia menekan nelayan itu ke lantai. Namun, sang istri keluar membawa busur dan mengancamnya. Pria itu mundur, tapi si nelayan bangkit lalu balik menodongkan busur. Tiba-tiba, putri kecilnya muncul. Si pria langsung menyandera anak itu agar nelayan menyerah. Tak disangka, emosi nelayan meledak hingga ia nekat menarik pelatuknya. Gadis itu tewas seketika tertembus panah. Pinggang pria itu pun luka parah. Yuming segera menekan pria itu ke tanah, hendak membunuhnya karena marah. Dalam kritis, si pria meraih besi lalu menusuk leher nelayan itu hingga tewas. Namun, ia pun pingsan akibat luka parah. Saat sadar di rumah sakit, tangan kirinya terborgol keranjang. Kepala polisi mendekat dan memberitahu bahwa karena dugaan pembunuhan, rencana penyelamatan dibatalkan. Setelah lukanya sembuh, ia masih harus menghadapi penjara. Meski mengaku bela diri, polisi tetap tak percaya. Terpaksa, ia merebut pistol polisi, minta borgol dilepas, lalu kabur dari rumah sakit di depan semua orang. Nick segera masuk mobil, sadar hanya ia yang bisa menyelamatkan anak istrinya. Meski sangat cemas apakah mereka masih hidup, Nick tiba-tiba melihat rekan si nelayan. Melihat Nick, rekannya melompat keluar mobil. Nick mengejarnya karena ingin tahu keberadaan keluarganya tanpa mau menyusahkannya. Rekannya pun luluh dan hendak memberitahu Nick, tapi di detik berikutnya, Nick bingung karena ini satu-satunya petunjuk untuk menyelamatkan keluarganya. Ia segera menghampiri rekannya yang masih bernapas. Setelah rekannya menunjukkan koordinat pulau, Nick bergegas ke pelabuhan. Ia merampas kapal cepat, memasukkan koordinat, dan langsung memacu mesin. Setibanya di pulau itu, pantai tampak luas dan sangat sepi.
Terpaksa, ia memanggil nama istri dan anaknya lantang. Beruntung, ia menemukan jejak kaki. Ia mengikutinya dan benar saja, mereka ada di bawah pohon. Ia segera memberi air ke istrinya, lalu memompa napas anaknya. Berkat Tuhan anaknya selamat. Helikopter pun datang, dan akhirnya, keluarga itu berhasil dievakuasi.